Planningku tuh au pair selesai sekian bulan, pengeluaran sekian, bla 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 gitu kan. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Aku disuruh menaiki levelku lagi, tidak hanya di au pair, aku disuruh ke Ausbildung. Pas ujian aku ada problem lagi. Memang lingkungan itu mendukung. Kayak di saat kita ada problem harus punya orang-orang yang baik sih di sekitar kita. Waktu itu aku di ujian ketiga itu memang lagi down. Hari ini Minjay Caca sudah ada di bandara dan nggak sendirian, sudah ada Kak Firza. Firza itu penyanyi ya? Iya, bisa. Suara kamu seruk-seruk basah gak? Banjir sih. Oh, seruk-seruk banjir. Oke, sama Kak Firza nih. Kak Firza akhirnya berangkat juga ya ke Alhamdulillah ke Jerman. Ke Jerman. Kemarin Kak Firza ini nganterin Kak Teddy, akhirnya yang berangkat juga. Sempet nangis gak sih waktu itu? Iya dong. Aku ditinggal. Oke. Kak Firza, aku penasaran. Kak Firza nih gimana perasaannya Kak udah di bandara? Pasti deg-degan, takut ada ya. Karena kan kita happy itu pasti. Ya kan? Tapi kan ya kita pasti takut juga, apalagi negara jauh dan kita itu sama sekali nggak punya keluarga gitu kan di sana. Bener-bener jauh dari Indonesia itu ya kalau dilihat dari maps ya. Tapi kan untungnya kayak memang untuk masa depan ya pasti happy. Karena kita tahu nih, oh depannya gue akan gini nih gitu. Asik, udah ada jenjang karir nih, udah pikiran plan-plannya. Oke, Kak Firza nih usia berapa Kak? Saat ini 25. 25 sama Kak, kita tos dulu Kak. Oke, sama kayak Kak Teddy juga 25 ya. Iya. Kak Firza ambil program Ausbildung di bidang koki. Ausbildung di bidang koki. Yeah. Oke, sebelum kita bahas program ya, kita flashback dulu ke sebelumnya. Kak Firza, kenapa harus koki? Pertama karena pribadinya aku memang nggak bisa masak. Oke, nggak bisa. Ya, Cuman bentar nggak bisa masak. Iya, nggak bisa bukan berarti kayak memang nol gitu ya. Memang kayak nggak mahir lah. Cuman karena mikir kayak ini skill yang bagus kalau misalnya kan Ausbildung itu belajar ya, belajar sambil kerja. Nah jadi aku mikirnya kayak oh belajarnya bagus, aku dapat skill baru. Nah jadi aku milihnya itu di koki. Oke, gitu. koki. Biar aku tuh punya skill baru daripada yang lain. Kak Firza ini di mes ini jadi Bu RT. Gimana? Setelah Firza berangkat lagi nih ke negara orang lain yaitu Jerman, gimana tanggapan mereka? Kok cepet sih atau gimana? Iya, karena kan setelah itu aku balik ke Jakarta ya. Balik ke Jakarta tiba-tiba ditunjuk sebagai ibu RT. Oh, tiba-tiba diamanahkan, iya benar, diamanahkan kayak kakak mau nggak jadi ibu RT mes cewek gitu kan di IJ. Terus ya saya pribadi ya kenapa tidak gitu kan. Nah, coba jadi ibu RT, ya alhamdulillah anak-anaknya baik. Anak-anak di mes itu baik semua. Terus cuman sebentar sih, kayak cuman 3 bulan. Ini langsung berangkat kan, berangkat. Makanya mereka bilang kayak, Mami nggak bisa ngantar. Oh, di mes kan dipanggil Mami ya. Oh, Mami. Mami ya, dipanggil Mami. Di mes itu ibu RT dipanggil Mami. Jadi kayak Mami nggak bisa ngantar. Apalagi ini bertepatan tahun baru ya. Tahun baru kan cuti. Jadi kebanyakan anak-anak itu pulang. Iya, jadi mungkin ada yang belum lihat Kak Firza juga kan. Akhirnya gimana ngabarinnya tuh? Ya sebelum mereka pulang kampung mereka kayak pelukan dulu, pamit-pamitan dulu, pamit-pamitan dulu karena udah nggak ketemu kan. Tapi kata-kata mereka itu kayak gini sih, Mami tunggu aku tahun depan ya gitu. Pasti kan mereka juga bakal nyusul ya. Iya benar-benar, amin ya Allah. Amin ya Allah. Tunggu aku tahun depan ya Mami gitu, nanti kami nyusul. Oke, tunggu Mami mau kaya ya, nanti kita ajak jalan-jalan. Hal yang paling diingat mungkin dari aku nanti akan kenang nih sama ini, kangen nih masakan ini atau apa gimana? Yang paling dikangenin pas momen-momen di mes gitu. Kalau yang paling dikangenin itu waktu di mes adalah teman-temannya ya. Karena kan belajar bahasa Jerman itu memang tidak gampang. Iya. Belajar itu memang sulit. Nah, yang bagusnya di IJ ini adalah pertemanannya itu saling dukung, kayak support gitu. Kita ngeluh, nanti tiba-tiba mereka kayak bisa kok gitu. Kayak kamu jangan nyerah. Pokoknya itu dukungan dari teman-teman itu bagus banget. Kayak kita yang harusnya down gara-gara lingkungannya bagus, orang-orangnya kayak saling support gitu kan. Kita jadi kayak bangkit lagi.
gitu. Terus juga guru-gurunya kayak aku kebetulan dapat guru yang memang guruku itu saling dukung ya. Prof Fitri ya. Prof Fitri ya. Soalnya waktu itu pernah down, memang pernah down belajar tuh kayak ngerasa ini bener nggak ya ambil, karena kan pasti adalah kepikiran hal-hal negatif gitu kan. Pokoknya untuk tujuan-tujuan yang besar itu pasti banyak banget cobaannya. Jadi waktu itu mikir negatif kayak bener nggak ya. Jadi belajar itu udah kayak udah males lah gitu kan. Cuman karena Prof Fitri ya, alhamdulillah guru saya itu sangat mendukung. Dia selalu kayak nggak pernah sedikit pun ngejudge siswa, nggak pernah kayak walaupun kemampuannya kan beda-beda ya. Iya, kemampuan orang itu beda-beda. Dia nggak pernah ngejudge, selalu kayak kita punya kemajuan sedikit aja. Itu kayak anak itu kan bisa. Kamu itu udah berjuang loh. Ingat dulu kayak mana perjuangannya. Bisa kok. Karena Prof Fitri itu selalu ngedukung sekecil apapun itu kemajuan kita. Dia itu selalu nge-support. Jadi kayak kami siswanya itu nggak salah sih. Nggak salah melangkah. Biasanya kan kalau pertemanan kayak saingan gitu ya. Dia udah berangkat duluan nih. Dia udah bisa nih, dia udah lancar nih. Kok katanya udah nambah nih. Tapi justru dia aja pertemanannya nggak ada yang kayak gitu. Apa sih, toxic ya? Toxic ya. Nggak ada toxic gitu ya. Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi jangan khawatir banget ya. Bahkan apa? Bahkan kita tuh saling, ya itu saling mendukung. Kalau misalnya down, didukung mereka. Misalnya kita kayak, kan di IAJ itu ada capital test ya teman-teman. Kayak ulangan setiap hari. Nah, kalau misalnya nilai kita itu rendah, misalnya kita down nih, banyak kan yang kayak terpatok nilai jadi down kan. Teman-temannya itu kayak nggak apa-apa loh, bisa kok, bisa. Ini kan baru hari kesekian gitu, besok masih bisa ditingkatkan lagi. Jadi kayak wah, teman-temannya enak banget. Berarti kok pas aku balik lagi ke ujian ya, pas ujian di Guta itu berarti one shot atau enggak? Sempat gagal berapa kali? Aku orang yang gagal sampai 4 kali. Oh, kamu 4 kali. Alhamdulillah perjuangan dibayarkan kan. 4 kali ujian ya. Tapi ya alhamdulillah bisa. Itu dari hasil evaluasi mungkin kamu kurangnya di mana atau yang perlu belajar lagi di mana? Kalau dari ujian sih memang problemnya di aku. Di ujian pertama itu memang nanggung, itu nanggung. Tapi di ujian kedua dan ketiga itu memang akunya problem. Yang di ujian kedua itu aku lagi nggak fit, sakit. Jadi pas selesai ujian itu memang aku udah feel nggak lulus. Aku langsung telepon orang tua kayak bilang, Bu, aku nggak lulus. Aku walaupun hasilnya belum keluar ya, tapi aku udah yakin karena aku tahu kemampuanku gitu. Jadi aku bilang kayak aku nggak lulus. Orang tua kayak ya udah nggak apa-apa, coba lagi. Yang penting kamu udah berusaha gitu kan. Nah, terus di ujian ketiga gitu juga, pas ujian aku ada problem lagi. Memang lingkungan itu mendukung. Kayak di saat kita ada problem harus punya orang-orang yang baik sih di sekitar kita. Waktu itu aku di ujian ketiga itu memang lagi down. Ujian apa itu? Pas di ujian ketiga itu aku 3 modul. 3 modul lagi belum kan? Baru 1. Pokoknya itu aku ujian pertama, kedua, ketiga cuma lulus 1 modul dan modul yang sama. Apa? Menulis, writing. Menulis. Itu selalu lulus di situ. Tapi yang 3 lagi itu enggak. Yang ketiga yang ketiga itu aku udah lulus 2. Ada lulus 2. Apa? Di Schreiben sama Expression. Baru yang keempat mungkin mempersiapkan diri lagi. Alhamdulillahnya lulus. Alhamdulillah, bener-bener ya. Karena memang down-nya itu kadang kita down nggak butuh di nasihatnya, cuman kayak kita denger kayak gitu kan sebenarnya. Oke, Kak Firza. Tadi Kak Firza ini kayaknya jauh banget nih dari Batam ya. Batam itu Riau. ke Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Anak keberapa, Kak? Aku anak ketiga dari 5 bersaudara. Anak ketiga dari 5 bersaudara. Berarti yang keluar negeri atau yang pertama kali ke luar negeri ada mungkin? Tidak. Kemudian aku sendiri nih, di keluarga itu baru aku sendiri yang coba, memang nekat banget tiba-tiba ke Jerman. Memang nekat, anaknya nekat sendiri di antara semua keluarga. Yang lainnya enggak sih. Yang lainnya mungkin untuk dari sisi kan program Ausbildung kan juga nggak murah, apa ya, uang sedikit gitu ya. Benar-benar. Nah itu gimana Kak cara mengatur keuangannya, atau mungkin ada suntikan dari orang tua atau gimana? Iya sih. Atau mungkin Kakak abis kerja nih ada simpanan gimana Kak? Kalau bisa dibilang di YIJ ini aku 50-50 sama orang tua. Karena sebelumnya kan aku sebelum ke YIJ itu kerja. Di Batam itu aku kerja di beberapa perusahaan lah. Nah, cuman waktu itu karena aku udah plan mau ke YIJ, mau coba bahasa Jerman, aku udah sempat nabung. Nah, jadi setengah itu aku nabung dulu. Karena planning aku waktu itu memang kita nggak bisa merencanakan ya. Pasti kayak sesuai rencana itu pasti ada. Nah, aku udah merencanakan karena kan awalnya aku au pair. Sebelumnya aku au pair. Bener. Sebelumnya Au pair Jerman? Iya, sebelumnya aku au pair Jerman. Terus
Jadi aku tuh cuma nabung sesuai dengan yang kayak untuk au pair gitu kan. Planningku tuh au pair selesai sekian bulan, pengeluaran sekian, bla 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 gitu kan. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Aku disuruh menaiki levelku lagi, tidak hanya di au pair, aku disuruh ke Ausbildung. Nah, di situ keuangannya. Problemnya aku keuangan waktu ke naik level ke Ausbildung. Dan orang tua ngebantu banget di situ. Ngebantu ya. Dan Ngebantu. bisa au pair juga ada Ya. penghasilannya. Berarti urutannya gimana sih Kak? Tadi au pair dulu. Au pair dulu. Nih, au pair dulu nih. Au pair dulu. Nah, au pair. Cuman karena ada problem ya. Iya. Dulu kan lagi penolakan visa maret-maretnya ya. Jadi kayak YIJ itu ngasih plan, kayak pilihan kita itu mau pindah negara atau pindah program. Oke. Nah, aku mikirnya kayak kalau pindah negara aku belum sanggup. Iya, Ya udah soalnya dari nol lagi ya. Aku pindah program aja nih. Tapi kan kalau misalnya pindah program itu berarti naik dong. Ya aku naik. Ya udah aku mutusin buat naik program. Di situ aku ngulang kelas lagi. Aku ngambil program Ausbildung. Nah, di Ausbildung karena aku udah alum modul tuh. Iya. Aku udah alum modul. Ada problem lah di kampung. Gak tahu memang bertepatan banget kayak bertepatan banget kayak selesai ale ada problem di kampung, aku pulang kampung. Nah, di kampung itu kayak jalannya itu ditunjukin kayak Tuhan itu menunjukin aku jalan kayak ya udah coba dulu ke negara lain. Oh gitu jadi urutannya ya, baru bisa melangkah ke program Ausbildung Iya, Jerman benar. itu. Mungkin motivasi nih buat kawan YIJ yang baru memulai perjalanannya, apalagi di usia-usia yang masih muda ya, dari usia 18 sampai 29 tahun, apalagi Kak Firza ini 25 tahun. Di tengah-tengah ya. Gimana motivasinya Kak? Ya, motivasinya memang kalau untuk melangkah yang besar itu pasti banyak ujiannya, cobaannya, apalagi yang kita rencanakan. Kadang Tuhan berkehendak lain ya. Kayak kita ngerencanain A nih, rupanya nanti kayak B gitu. Pindahnya ke B, kayak aku sendiri contohnya. Ya motivasi dari aku cuman kalau kamu udah mulai ngelangkah, lanjutkan langkahnya. Kalau misalnya memang kamu capek, istirahat dulu aja nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti, jangan stuck di situ. Ya namanya kita nggak tahu jalannya ke depan gimana gitu kan. Kalau memang kamu ngerasa down, istirahat dulu aja. Tapi yang pasti lanjut lagi gitu. Karena nggak ada yang sia-sia. Konsisten dan Konsisten, ya. benar. Terus untuk mungkin keluarga kamu yang ada di Batam, halo. Mungkin mau menyampaikan apa nih? Ya, buat ibu saya, ya kan. Terima kasih karena bisa dibilang anak perempuan dibiarin jauh gitu kan keluar. Saya bersyukur sih dapat orang tua yang ngedukung banget. Karena kebanyakan orang tua pasti kayak, oh anak perempuan ngapain jauh-jauh, ngapain jauh-jauh gitu ke Eropa sana segala macam gitu kan. Ya saya bersyukurnya orang ibu saya pribadi ya, karena saya termasuk keluarga broken home. Nah, jadi dia tipe orang yang open minded, terbuka. Jadi kalau misalnya saya mau apa, pasti selalu didukung. Bahkan kalau misalnya saya ngeluh capek, saya nggak pernah ngeluh. Karena kalau misalnya saya ngeluh capek, dia selalu bilang ya udah nggak apa-apa stop. Gitu. Karena aku nggak mau anakku itu kenapa-napa. Jadi aku kayak aku harus bisa, aku harus buktiin gitu. Makanya terima kasih buat ibu saya yang selalu mendukung, nggak pernah ragu, selalu percaya keputusan anaknya gitu. Oke, mungkin dari sebelum terima kasih Ibu. Sebelum berangkat ya ada nasihat dari Ibu atau mungkin dari kakak, adik, Ada. apa? Kalau dari orang tua dan keluarga sih, terutama kita muslim ya, pandai-pandai jaga diri, selalu dibilang kayak pandai-pandai jaga diri, terus ya sholatnya jangan lupa gitu, sholatnya ibadahnya jangan lupa, rajin-rajin sedekah ya, karena ibu saya itu paling suka nyuruh kayak sedekah sedikit nggak apa-apa, kalau memang kamu nggak bisa bantu uang, bantu tenaga gitu. Kayak mungkin terakhir nih karena Kak Firza Bu RT ada yang ingin disampaikan buat teman-teman atau kawan di YIJ yang ada masih di mes atau mungkin orang kantin ya atau frau atau mungkin ya para staff-staff di YIJ mungkin ada gimana Kak? Sebagai ibu RT cuma mau nyampaikan ya buat anak-anak saya di mes karena sudah pergantian RT. Iya. Jangan nakal-nakal ya sayang. Dengerin apa kata RT yang baru karena kebetulan RT baru kita itu inisialnya JJ ya. Inisial aja anggap. Udah ada di lantik. Udah. Kapan dilantik ya, Bu? Belum dilantik sih, cuma belum waktu itu ditanya dari pihak kantor kayak punya referensi nggak siapa gitu. Cuman aku sendiri mencantumkan nama JJ. Karena menurutku itu bukan inisial kan? Enggak. Bener namanya JJ kan? Namanya Jessica dipanggil JJ. Aku mencantumkan dia karena menurutku memang bisa diandalkan. Bisa diandalkan tuh JJ, bisa diandalkan. Iya, memang bisa diandalkan dan kebetulan dari pihak kantor dan Pro Erwin sendiri mau approve. Katanya sih approve. Jadi ya semangat ya.
kalian jangan nakal-nakal, dengerin RT baru. Bikin RT baru. Menurut kakak sendiri untuk program layanan YIJ dari mulai pencarian bad trip atau visa mungkin ya, atau mungkin ya sampai saat ini gimana kak? Untuk rate kasih deh 1 sampai 10 berapa? Kalau sampai saat ini ya, karena aku ada titik ini, alhamdulillah rate-nya itu mungkin 9. 9, oke. Karena aku termasuk yang cepat di visa. Visanya. Di betrip juga, daripada angkatan yang lain aku cepat banget di betrip. Bahkan betrip itu nggak ada buka, tapi aku bisa lolos gitu. Jadi menurutku wow banget sih. Berarti koki juga bad trip koki. Iya, betripnya oke. Di perusahaan sama KTD apa beda? Oh beda. Dari KTD itu kami satu provinsi yang sama. Oke. Cuman beda perusahaan. Oh beda perusahaan. Lebih jauh. Kayaknya 3 jam deh. 3 jam jaraknya. Oke, nanti berangkatnya sama Kak Mila. Ya, benar, Kak Mila benar. dijemput kakaknya, abangnya. Heeh. Kalau kamu Aku lanjut lagi naik kereta. lanjut naik kereta. Tapi aku penasaran nih kereta di Jerman kayak gimana sih, kasih tahu ya. Iya, bentar nanti akan aku videoin ya, kan aku juga bingung. Biar nggak penasaran ya. Oke Kak Firza, terima kasih banyak ya Kak. Oke Kak Firza, terima kasih banyak. Tos dulu dong. Oke, terima kasih ya. Semoga sukses Amin, ya untuk Allah. karir di Jerman ya. Abis Ausbildung kayaknya masih banyak jenjang karir, apa udah ada plan selanjutnya? Ada sih, Masih tapi ada ya? kita ya, nanti aja kita lihat ke Iya, depannya kita ya. lihat ya, intinya. Semoga bisa bikin konten nanti yang di sana, Seru. dikirim ke YIJ gitu. Atau buat konten sendiri nggak apa-apa. Lumayan kan ya Iya. TikToknya berjalan ya. Oh iya kan? Oke Kak Firza, terima kasih banyak. Oke, Dadah. sama-sama. Bye-bye.